karena rindu. Nah, Pak Bas ceket ya. Ya, artinya apa? Ya, tidak sanggup aku makan karena setiap sendok ada wajahmu. Tak sanggup aku minum karena setiap gelas ada wajahmu. Tak sanggup aku tidur setiap bantal ada wajahmu. Tak sanggup aku kuku karena di toilet ada wajahmu. Itu saking cintanya. Artinya apa? Segala usaha adalah apa? Keinginan untuk bertemu dengan sang kekasih. Nah, itu yang paling tinggi. Makanya paling tinggi itu hub. Ya, Rabi'ah al-Adawiyah, ya, dia tidak peduli surga dan nerakanya, karena yang dia pedulikan adalah cintanya Allah. Kalau cintanya Allah sudah kurai, tidak peduli dengan cinta aku masuk neraka, aku dengan cinta aku masuk surga, karena cinta tidak mungkin menyakiti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi baitihi kiram ajma'in. Al-Fatihah. Kemudian jemaah dirahmati kita lanjutkan daripada maqalah Sayyidina Umar bin Khattab Abu Bakar, ya, yakni bagian yang ketiga orang beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ala sabilil hubbi, atas jalan cinta. Arak dengan ibadah ya Allah taala ala sabilil khauf, karena takut, ya. Ada yang ibadah pada Allah ala sabilil apa? Ala sabilil qurbi, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, roja bermakna. Kemudian sebagian beribadah terhadap Allah dengan jalan cinta. Sepaling tinggi adalah dengan jalan cinta dia beribadah pada Allah. Maka dalam ibadah kita harus muncul salah satu yang tiga atau seluruhnya. Kita ibadah karena takut, kita ibadah karena roja, mengharap, kita beribadah karena hub, mendenara sama sekali, cinta nendenara, takut nendenara, roja nendenara, apa kena ibadah. Maka dia ibadah arang ngombe-ngombe, wah aku nih neraka kau, surga kau uni, ya. Sehingga kalau pelungguh mau ke masjid tujuannya untuk masuk surga, boleh atau enggak? Boleh. Itu namanya roja, ada harap di situ. Yuk, maka dia bolong berzina, Pak anu dendek, maka burung berzina, Pak, lah itu takut ya Allah taala, boleh, ya. Oh bagus, itu namanya apa? Khauf, takut, ya. Lah makat kegenem de tahajud sampai bengkak mata de, nah itu cinta ya Allah taala, nah itu boleh. Kalau hilang, ndak ada koset, ndak ada tujuan sama sekali, lalu cari apa? Kembik Pak Abu tahajud, arong ke yang ngenu, wah yang ngenu kembik, aro gawe-gawe. Nah, ini namanya apa? Hampa terasa, ya, diriku tanpa dirimu uni, ya. Tidak ada tujuannya, kosetnya. Maka salah sepuh harus muncul. Mendarat takut berarti apa? Dia tidak ada kebutuhan terhadap Allah, karena darat takut tidak ada harapannya. Ya udah, berarti hidupnya ala kedarnya saja, ya. Tidak usah dia nguyuh untuk ibadah. Kenapa? Tidak ada harapannya. Arwah aku jangan ngomben-ngombenkan ku tebang, wah uni, tidak ada harap, ya. Hub, cintanya, maka itu memaksimalkan ibadahnya karena dia cinta terhadap Allah. Maka orang cinta ingin bertemu dengan kekasihnya. Dengan cara apa? Mendekat dengan Allah. Dia narabe dengan cinta, dia milih bedaitkan kekasihnya. Arak dengan cinta, dia milih bedait. Nah, aku mencintaimu tapi tak mau bertemu. Cinta gombel itu. Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh malaikat maut, ya Ibrahim, sudah waktunya engkau datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibrahim? Ara'aita khalilan yumitu habibahu. Malaikat maut sampai Allah taala, coba arak ke kekasih ngemati kekasih ini atau nyakitin kekasih ini, mati nu nyakitin, arak ke kekasih nyakitin kekasih. Aw endi
unin malaikat lapor ya Allah Ta'ala, ya Allah meni unin Ibrahim kekasih pelunggu, arwa'ita khalilan yumitu khalilahu, apakah ada kekasih menyakiti kekasih? Bada ya Ibrahim. Allah Ta'ala nelawan bejang kita. Ya, dijawab sama Allah, ara'aita habiban yakrahu ayyalqa habibahu, bada ya arak ke dengan saling cinta dia demen bedait kan cebrayeun aneh au endi udah malah tulah Ibrahim ni bahasa Allah joksid arak ke dengan cinta dia milih bedait kan ce kekasih au endi awah mati uni. Akhirnya apa, cinta itu melahirkan ingin bertemu, rindu ingin bertemu, ya senda cinta tipak sai ya melenda bedait doang ya empu arak lagu nu ya. Apa lagu nu Pak Bas? Cinta payah. Ya cinta payah ya. Cinta apa? Nah itu ya rindu itu epitamala no halai. Apa lagunya ya karena rindu. Nah Pak Bas ceket ya artinya apa? Ya tidak sanggup aku makan karena setiap sendok ada wajahmu, tak sanggup aku minum karena setiap gelas ada wajahmu, tak sanggup aku tidur setiap bantal ada wajahmu, tak sanggup aku kuku karena di toilet ada wajahmu. Itu saking cintanya. Artinya apa, segala usaha adalah apa, keinginan untuk bertemu dengan sang kekasih. Nah itu yang paling tinggi, makanya paling tinggi itu hub ya. Rabi'ah al-Adawiyah ya, dia tidak peduli surga dan nerakanya, karena yang dia pedulikan adalah cintanya Allah. Kalau cintanya Allah sudah kurai, tidak peduli dengan cinta aku masuk neraka, aku dengan cinta aku masuk surga, karena cinta tidak mungkin menyakiti. Nah gitu. Nah kejelap ngebang. Kemudian yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, di antara cirinya orang yang beribadah karena cinta niki. Pertama, yu'ta ma yuhibbuhu wa la yubali ba'da an yarda rabbahu. Pertama, dia akan selalu memberikan terbaik kepada kekasihnya dan dia tidak peduli seberapa besar yang dia keluarkan, yang dia pedulikan bagaimana meraih cinta kekasihnya. Nah itu, dia tidak peduli ukurannya hartanya habis untuk disedekahkan, karena dia mengharap bagian yang terbaik dari balasan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli lelah fisiknya ukurannya dalam solat dan munajatnya, yang dia pedulikan ada bagaimana cinta kekasihnya dalam setiap ibadahnya. Ya, nah itu dia tidak peduli tentang sakitnya dan lelahnya, karena yang dia tahu adalah bagaimana mendapatkan cinta kekasihnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana kata Umar bin Khattab, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapat birra bimana al-hub, cinta Allah tidak akan terdapatkan sampai engkau memberikan untuk Allah apa yang paling kalian cintai. Ya, yang kita cintai ini tidak boleh dikalahkan dengan cinta kita terhadap harta. Ya, harta kita mengalahkan cinta kita terhadap Allah, tidak bisa menjadi kekasih Allah. Kalau anak kita mengalahkan cinta kita terhadap Allah, maka kita tidak pas menjadi kekasih Allah. Tapi ketika harta dan anak itu menjadi wasilah pun yang mencapai kita untuk mencintai Allah, maka disitulah anak dan harta menjadi ibadah yang asal dasar cinta. Wa qala ya wasaniha, yang kedua cintanya, contohnya orang beramal karena hub, ya'malu bi sukhti nafsihi wala yahtammu bihi ba'da an yarda rabbahu. Yang kedua, dia selalu membalik keinginan nafsunya dan mendahulukan kekasihnya. Ya, kehendak kekasihnya. Artinya nafsu niki mengajak kita untuk malas ibadah. Nafsu niki mengajak kita untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam hadis sahih, ya, nafsu niki akan mengajak kita kepada 8 hal.
8 hal, dan itulah yang disuruh kita oleh Rasulullah untuk berlindung, ya, berlindung kepada 8 itu yang pun langsung Rasulullah sebut. Tipa Abu Umamah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Balu tersebut, ya, hendaklah engkau minta lindung kepada Allah. Dia nak lindung nu kena nanti nak minta lindung ni. Yo ngandang lindung kan keluar lindung tu bukan minta lindung. Bukan lindung, ya, lindung. Minta berlindung kepada Allah. Ya. Dan kata Rasulullah, ya, terhadap Abu Umamah, Abu Umamah, lamun dah susah atau susah isi utang, maka Allah selesaikan hutang dan susahmu kalau engkau berlindung kepada Allah dari 8 hal ini. Idza asbahta wa amsaita, baca lek kelemak timpal sore, ya, angka libatkan doa niki, ya, di antara doa warid Nabi pagi kemudian sore, ya, baca, ya, lek doa-doa terlibatkan mana-mana sekali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah aku berlindung kepadamu minal ham no susah dunia, sangat susah dunia, ya, susah diri, padahal ya mau mangan anak nu sehat lagu ya susah diri, apa jak susah aku ndek ku tahu uni, ya, berarti sudah stres, ya. Ham itu susah dunia yang kebangetan, kelangsotan, ya. Atau hazan tu susah akhirat yang keterlaluan sehingga apa, dia tidak mau hidup ukurannya, melene mati doang, saya nggak napi, tidak ada harapannya untuk dunia, ya. Berarti apa? Berlindung kepada segala susah. Dendek susah, akhirat jangan susah, dunia jangan susah, ya. Ni selaputuna susah, dunia susah, akhirat susah, lagu yang momot doang, ya. Kalau kita dunianya susah, akhirnya susah, tapi kita berusaha untuk menghilangkan susahnya, bagus. Tapi susahnya membuat putus asa, susahnya membuat jauh dari Allah, itu yang masalah. Itu namanya berlindung dari ham dan hazan. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal, dan berlindung dari dorongan nafsu juga, ajz, lemah, wal kasal, dan malas. Lemah ibadah, bro na mau serakaat, wah geretok keng Allah krok kuni le papah na nambah jale bangkat, kuat gati, kuat dan nambah Pak Abu, nambah apa le bangkat, ya, papah begawean kuat, lagu papah ibadah aja ajiz, lemah. Nah nikin dek ne, ya, penyakit niki harus kita minta perlindungan agar kita tidak lemah dalam ibadah, ya. Ibadah lemun le dunia aja kencang, mun ibadah aja nah ya batok diri, beluan imam sekedek ya batok, ya, beluan pengajian sekedek ya krem, ha, sampai isma rabbikal a'la uni, ha. Ini artinya apa? Kita lemah, ajaz, kasal, pemalas, ya. Malas nu bagian daripada apa? Penyakit nafsu. Kadang dek malas, ya, jari pemalas tu. Tahu daran pemalas apa? Yang pernah tersebut pemalas, tukang malas nu penyakit, ya. Ya, harusnya pemalasnya tu harus dibuang biar ndak malas, ya. Ya congok doang, ya, ukuran itu penyakit malas, no, apalagi malas ibadah, ya. Kemudian minal jubni wal bukh, dari sombong, mau diajum tok juben, melene tajum doang, ya. Pak Abu misalkan, Pak Abu kebagus igin pun ne, misal contoh, ya. Ya, jadi diajum melene ye wah hunin doang, padahal ndek bagus-bagus amat kan. Ya, demenlah ta'ajum, dendek demen ta'ajum nanti, ya. Kenapa? Karena akan mendatangkan apa? Penyakit hati, sombong, riak jadinya. Itu penyakit. Kemudian bukhl, pelit nu penyakit masih. Ina andi sudah pelit. Nah,
Ya, pelit itu penyakit paling belik. Angka auzubikinal bukhli, berlindung daripada pelit. Pelit nu penyakit parah nu. Ya, parandeun dia penyakit. Ya. Kemudian apa? Wa auzubika minal apa? Minal ghalabatid dain wa qahrir rijal. Utang. Nah, utang nu penyakit mas yang kadang dia girang berutang. Ya, dia girang berutang. Penyakit nu arak demen bro tiang jana tuan guru mun dia berutang dia mau mangan mun dia berutang dia mau beli motor, beli mobil, beli apa-apa angka yang ngebang-ngebang diri dia nuah kamat lagi ngerti sih nu ya jauh bang-bang diri lapu arak jauh na doang sekolah hang na doang SK sekolah apa ngebang jelo ngebang padahal ni keribe ini ke penyakit berutang nu sebisa mungkin hindari berutang ya lagu lamun de butuh lalu jak berutang tapi tanpa riba ya saya nggak jadi penyakit ni ghalabatid dain lilitan utang yang kak sunat berdoa niki jamaah ya mun de berdoa yang utang baca wah doa ni insyaallah lunas mele lunas. Nah, ye wah baca ni. Coba baca barang-barang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal wah ada apa oh iya seboleh utang ya, ini doa anti utang dan hadisnya sahih dari Abu Umamah ketika Abu Umamah dia nuhulik langan masjid subuh sampai dengan asar sugul tamu Rasulullah yatilah doang Abu Umamah yo ende doa sugul pulangan subuh langan masjid Abu Umamah lang Rasulullah ye wah Rasulullah tiang susah utang unin arabang subuh nunggu lek balik tunu mun tiang ulek terkejar unin arabang subuh kang nuntan mun de takut terkejar ndot le masjid tau le ule nyebut ke lagu sekedi itu ndek wah de tepit kata Nabi melek wajah sida do ampun lunas utang-utang kan azhaballahu hammaka wa qadallahu dainak Allah akan hilangkan susahmu Allah akan bayarkan utangmu bala melegati ya Rasulullah. Nah ya wah bacaan si Rasulullah baca ni idza asbahta wa amsaita mun kelema kance bian baca ni mana-mana sekali atau paling banyak sudah baca wah satu sekali insyaallah keluar engkau dari masjid ini Allah hilangkan susah dan utangmu tentu si yakin Abu Umamah buruk na baca Quran rak 3 kali doang sugul langan masjid bedai tipak tukang tagih nu ke ite tu nu semeton Abu Umamah ngone tiang pete side arape lunas wah unin yes unin nah menu tidak baras sugul jebak masjid yo babu udah ya, berarti apa belum kencang zikir belum kencang wiridnya nanti maka apalang doa niki ndi mun dia ada mana apal catat bagus-bagus ndi wah apal nah jemaah wah mun dia ada dait balik lah bau masuk ijazah khusus itu ini kan penyakit maka orang yang cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak mendahulukan penyakit balu ni ya artinya apa pelit ende sombong ende utang ende qahrir rijal terakhir no apa qahrir rijal keras kojoh hati no sudah kojoh hatundi ya kojoh nak apalagi suruh nisi sap doang kekeras kojoh ni julun masih renggang bau telusam tidak udah yang mana doang niki muni
Itu namanya keras kojoh ya, suruh ngelurus sang sekedik doa ya, padahal masih kosong. Nah niki namanya penyakit kojoh, padahal gendeleka sekedik lelah sih enggak kan. Nah itulah penyakit kojoh. Atau pokok selaput lengkang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu namanya keras kojoh. Jadi keras kojoh nu penyakit nu ya, yampuk lembut hati itu dengan apa? Dengan doa ni, itu tanda orang cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, tanda orang mencintai Allah dalam ibadahnya, yakni wa thalithuha yakunu fi jami'il halat ma sayyidihi wa huwa Allah taala fi amrihi wa nahyihi. Dia akan selalu berada pada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa taala dalam larangan dan perintahnya. Artinya apa? Selalu berlomba-lomba untuk mendekati taat terhadap Allah. Ya, dia lebih memilih perintah Allah ketimbang perintah makhluk. Kalau ada perintah makhluk disandingkan dengan perintah Allah, maka dia akan lebih memilih perintah Allah. Ya, ukurannya dia bekerja, saat asik bekerja ada panggilan Allah, dia tidak peduli seasik apa dunianya, yang dia peduli senikmat apa bertemu dengan sang kekasih. Nah itu ya, maka itu tanda orang cinta. Dia lebih mendepankan Allah, mendepankan perintah Allah ketimbang perintah makhluk ya. Kalau kita masih menduakan Allah lewat perintah dan larangan, berarti kita belum cinta penuh ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fal birru fala yakunu mukhalifan lidzalik, maka dia tidak akan pernah menyelisihi Allah dalam setiap perintah atau larangan. Kalau Allah sudah melarang misalkan wala taqrabuz zina, jangan dekat zina, sedikit pun dia tidak dekat ya. Kalau Allah katakan ya ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah, berdoalah kepada Allah dengan cara sir dan samar dan terang-terangan. Artinya dia tidak menolak perintah Allah, semuanya dilakukan karena cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki posisi ibadah kita yang harus muncul ya, ada khaufnya, ada hubnya, ada rojaknya. Yang paling tinggi adalah hub, yang itu paling kuat memotivasi kita untuk beribadah atas dasar cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha, in radiya falahur ridha. Kalau Allah ridha, dia ridha, Allah pun ridha. Kalau Allah ridha, maka semuanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun kita ini benci, in sakhita falahu sukhtu, kalau murka terhadap Allah, tidak suka terhadap takdir Allah, maka Allah pun lebih tidak suka lagi terhadap sikap kita yang menolak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ridho, otomatis tidak ada hal yang akan baik yang kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka fokuslah ibadah dalam arti khauf, roja dan mahabbah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngecantang pelunggu sami kesehatan, keafiatan, barakah dan ridha Allah, dan kita semua menjadi hamba Allah yang selamat afiat fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Belum kita berdoa, ada tanya jawab, pertanyaan Syekh. Para ibu-ibu dekat anak, wah paham. Bapak-bapak ya, ya kalau Pak Abbas sudah bilang insyaallah berarti cukup ya. Syekh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعينك لا فساد فينا ونسألك صلاح أمورنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد
يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا، وأن ترزقنا علوما نافعة وأولادا صالحا وذرية طيبة وأهلا سكينة مودة ورحمة، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا على ذكرك شكرك حسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لحاجاتنا الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.